Waktu terus bergulir. Tidak terasa jam sudah menunjukkan pukul 5 sore. Aku segera bersiap-siap untuk pulang. Ku ganti pakaian kerjaku dengan pakaian biasa dan memasukkannya ke dalam ransel. Dona, ingat, besok kamu harus datang tepat waktu. Aku tidak mau kamu sampai terlambat. Ibu Nelly yang berdiri di depan kamar ganti dan menyandarkan tubuhnya di tiang pintu sambil melipat kedua tangannya di depan dada. Aku tidak tahu kenapa Bu Nelly selalu saja menegurku. Padahal aku sama sekali tidak pernah melakukan pelanggaran. Baik Bu, kalau begitu aku permisi. Kutinggalkan Bu Nelly begitu saja tanpa menolehnya. Kuayunkan langkahku menuju ke pintu keluar. Seketika langkah kakiku terhenti, tak kala melihat seorang pria duduk di kursi panjang depan restoran sambil tertunduk dan menopang kepalanya dengan kedua buah tangannya. Kenapa Paman Rudi belum juga pulang? Apa dia sedang menunggu seseorang? Sudahlah, itu bukan urusanku. Kembali kuayun langkahku menuju ke arah mes yang jaraknya tidak jauh dari kafe tempatku bekerja. Belum juga beberapa kali langkahku kuayun, tiba-tiba seseorang memenggangi pergelangan tanganku. Dona, tunggu sebentar. Aku sudah tidak kaget dengan siapa orang yang melakukan itu. Terdengar dari suaranya saja, aku sudah tahu kalau dia itu Paman Rudi. Kenapa Paman terus saja mengikutiku? Ada Rani, kenapa Paman tidak menemaninya? Balasku menarik kembali tanganku. Apa kamu cemburu dengannya? Ucap Paman Rudi tersenyum tipis padaku, hingga membuat wajahku merah merona. Untuk apa juga aku cemburu padanya? Kita ini tidak memiliki hubungan spesial, jadi tidak ada hak untuk cemburu. Bagaimanapun kamu menutupinya, mata tidak akan bisa berbohong kalau saat ini kamu cemburu. Paman sangat senang kalau kamu cemburu. Itu artinya kamu mulai ada rasa pada Paman. Jangan percaya dia terlalu tinggi. Mana mungkin aku mau menyimpan hati pada pria yang tidak punya pendirian. Kalau memang kamu tidak ada hati padaku, coba kamu tatap mataku. Apaan sih? Tolong lepaskan aku. Aku mencoba menghindar agar Paman Rudi tidak mengetahui dan membaca isi hatiku. Kalau memang aku terkadang merasa kurang enak hati saat Paman Rudi berdekatan dengan Rani. Itu bukan, kamu tidak berani menatapku. Ayolah sayang, tidak baik seperti ini terus-menerus. Yakinlah, Paman hanya menyayangimu seorang. Tidak akan ada yang bisa menggantikanmu di dalam hati ini. Paman meletakkan tanganku tepat di depan jantungnya. Jantung itu berdetak kencang setiap kali Paman mengatakan sayang padaku. Aku sangat yakin kalau Paman benar-benar serius dengan ucapannya. Mas Rudi, rupanya kamu ada di sini. Aku sedari tadi mencarimu. Dia ingin agar kamu menemaninya sebentar sebelum kamu pulang. Rani datang dan berdiri di tengah-tengah kami. Maaf Rani, hari ini aku sudah melakukan semua keinginanmu. Jadi biarkan aku bersama orang yang aku sayangi. Aku tidak ingin dia pergi meninggalkanku karena kesalahpahaman ini. Apa maksudmu? Dan siapa orang yang kamu maksud itu? Dia Dona, orang yang sekarang berdiri di depanmu. Apa? Jadi selama ini kalian memiliki hubungan spesial? Aku sungguh tidak menyangka kalau Mas Rudi melakukan ini padaku dan juga Anti. Anti adalah masa lalu bagiku dan kamu adalah temanku. Aku tidak pernah memendam rasa padamu selain hanya sebagai teman biasa. Jadi tolong, jangan anggap semua perhatian yang kuberi selama ini padamu itu adalah sebuah perasaan spesial. Itu semata-mata aku lakukan sebagai rasa kemanusiaan. Tidak lebih dan tidak kurang. Ayo Dona, kita pergi.
masih banyak hal yang ingin aku bicarakan padamu. Paman Rudi menarik tanganku menuju ke arah parkiran. Paman Rudi membuka pintu untukku. Paman Rudi benar-benar memanjakanku seperti ratu. Mobil melaju meninggalkan tempat itu. Sesaat, aku menatap ke arah Rani yang hanya terdiam di tempatnya. Aku yakin dia tidak terima dengan semua ini. Itu terpancar dari raut wajahnya serta tatapan matanya melihat kepergian kami. Mas Rudi, aku tidak akan membiarkan siapapun memilikimu kecuali aku. Apapun akan aku lakukan agar kamu bisa bersamaku dan Geo. Aku janji itu. Sementara itu, mobil terus melaju menuju ke sebuah rumah makan di mana biasa aku, Paman Rudi dan Bianti sering ke sana. Makanan tradisional kesukaan Paman Rudi. Sayang, turunlah. Kita makan dulu sebelum aku mengantarmu pulang. Ajak Paman Rudi membuka pintu mobil untukku. Aku masih kenyang. Paman masuk saja biar Dona menunggu Paman di sini. Kamu mau turun atau Paman menggendongmu? Paman Rudi sedikit tersenyum, hingga ia terlihat begitu tampan sore itu. Seketika kedua mataku membulat dan segera keluar dari dalam mobil. Paman Rudi pun tertawa melihat tingkahku. Paman, lepaskan tanganmu. Apa Paman tidak malu? Semua orang melihat ke arah kita. Untuk apa aku malu? Harusnya aku bangga bisa menggandeng tangan perempuan muda dan cantik sepertimu, sayang. Mereka pasti iri melihat kemesraan kita ini, bak raja dan ratu. Bukannya terbalik, mereka pasti mengira kalau ayah sedang menemani anak perempuannya untuk makan di sini. Kini giliranku yang tertawa hingga membuat Paman Rudi sedikit mengernyitkan dahinya. Kamu sudah berani padaku. Paman Rudi seketika menghentikan langkahnya. Untuk apa aku takut pada orang yang sudah mengungkapkan semua isi hatinya di hadapan perempuan yang selama ini mencari perhatian darinya. Ayo sayang, sebelum warungnya tutup. Kutinggalkan Paman Rudi begitu saja dan melangkah masuk dalam rumah makan tersebut. Dona, coba katakan sekali lagi. Aku belum sepenuhnya mendengarnya. Paman Rudi berlari kecil mengejarku. Setelah menemukan meja kosong, kami pun segera menuju ke sana. Paman mau makan apa? Biar Dona pesankan. Ucapku memperhatikan menu makanan yang ada di tanganku. Aku tidak mau makan sebelum kamu mengulang kembali ucapanmu tadi di luar. Ucapan yang mana, Paman? Balasku pura-pura tidak tahu. Jangan pura-pura. Ayolah sayang, aku ingin sekali mendengarnya. Balas Paman Rudi sedikit memohon. Baiklah, sayang, kamu mau makan apa biar aku pesankan untukmu. Aku menyentuh wajah tampan Paman Rudi yang kala itu tersenyum manis padaku. Terima kasih sayang, aku benar-benar menyayangimu. Aku sudah tidak sabar untuk segera meminangmu. Kembali Paman Rudi memegangi tanganku. Bapak dan Nona mau pesan apa? Biar kami sediakan untuk Anda. Seorang karyawan datang menghampiri kami. Aku seketika tertawa lalu menunduk. Sedangkan untuk yang kedua kalinya Paman Rudi mengernyitkan dahinya. Kami bukan anak dan ayah. Dia ini kekasihku dan sebentar lagi akan jadi istriku. Paman Rudi yang tidak terima dengan ucapan karyawan barusan. Kalau begitu, maafkan saya. Saya benar-benar tidak tahu. Karyawan itu sedikit menundukkan kepalanya. Karena hari ini aku sangat bahagia, maka aku memaafkanmu. Kamulah orang pertama yang akan kami undang saat pesta pernikahan kami tiba. Cepat keluarkan semua makanan lezat buat calon istriku ini. Perintah Paman Rudi. Baik Pak, kalau begitu tunggu sebentar. Karyawan itu pun pergi meninggalkan kami berdua. Sayang, aku akan segera menemui ayahmu dan juga kakek. Aku ingin segera meminangmu sebelum keduluan si Andi itu.
terserah paman saja, tetapi pasti sangat sulit mengingat ayah yang sudah tidak percaya dengan paman lagi. Aku akan berusaha merebut hati mereka bagaimanapun caranya. Aku akan terus memperjuangkanmu sampai aku benar-benar memilikimu. Itu janji kepadamu. Aku benar-benar bahagia dengan kesungguhan paman padaku. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara memberi like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih.